Kera kecil ini berpura-pura minum air, tetapi matanya selalu menatap lurus ke permukaan danau, tampaknya sedang menunggu sesuatu untuk muncul. Saat itu ada riak di permukaan danau yang dengan cepat mendekatinya, tetapi kera kecil itu tetap berpura-pura seolah-olah tidak melihat. Selanjutnya, seekor makhluk raksasa muncul di belakang King Kong. Meskipun King Kong memiliki kekuatan tanpa batas, namun karena makhluk ini hidup di dalam air, ia memiliki keuntungan lebih. Hanya dalam beberapa lilitan, makhluk tersebut berhasil menarik King Kong ke dalam air. Kera kecil melihat hal ini dan segera memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri dari King Kong. Namun sebelum bisa berlari jauh, ia tiba-tiba tersandung kapak. Kera kecil itu bangkit dan saat itu juga, sebuah kepala raksasa dilemparkan di hadapannya. Kera kecil itu tidak pernah menyangka hal ini terjadi. Bagaimana mungkin monster sekuat itu bisa dikalahkan King Kong secepat itu? King Kong tidak menghukum kera kecil itu karena telah mencoba melarikan diri, tetapi membiarkannya untuk terus memandu ke tempat orang hutan hidup. Karena King Kong sangat ingin hidup bersama dengan kaumnya, namun saat itu ia tidak bisa memikirkan apapun, masih terkejut, hampir mati. Di bawah panduan kera kecil, King Kong akhirnya sampai di tempat tinggal kaumnya. Tetapi detik berikutnya, ia terkejut dengan pemandangan di depannya. Orangutan-orangutan itu sedang berjuang mengangkat batu dan diperlakukan seperti budak. Tidak jauh dari sana, 3 kepala orangutan diletakkan di tanah, menjadi bukti kebrutalan, penguasa di sini sungguh menakutkan. King Kong dengan marah melangkah maju, ingin tahu apa yang terjadi di sini, tanpa menyadari bahwa dirinya akan segera menghadapi bencana. Saat itu seekor orangutan tua yang sudah kelelahan secara tidak sengaja menjatuhkan batu ke tanah, segera ia dipukul jatuh oleh penjaga. Melihat pemandangan ini, tanpa memperdulikan peringatan kera kecil, King Kong segera melangkah maju untuk membantu orangutan tua itu berdiri. Namun tindakan ini dianggap sebagai penghinaan oleh penjaga, ini jelas merupakan provokasi terhadap para penguasa di sini. Seekor orangutan botak yang melihat pemandangan ini segera berlari ke gua terdekat. Setelah mendengar laporan dari orangutan botak, terdengar raungan mengerikan dari dalam gua. Seekor orangutan dengan mata dingin perlahan-lahan keluar dari gua. Inilah Raja Dika, penguasa suku orangutan di sini. Saat itu semua orangutan berlutut di tanah untuk menunjukkan kesetiaan mereka. Hanya King Kong yang tetap berdiri tegak, tenang. Ketika Raja Dika mendekat, ia tiba-tiba memasukkan tangan ke mulut King Kong, menemukan gigi palsu King Kong. Setelah melihat ini, Raja Dika mulai mengejek tanpa belas kasihan, kemudian pandangan Raja Dika beralih ke kera kecil itu. Mengetahui bahwa kera kecil itu yang membawa King Kong ke sini, Raja Dika memutuskan untuk mengajari kera kecil ini sebuah pelajaran.